Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Qawim, Ya Hafidh. Jumpa lagi dengan saya Yusni Indah Nugrahani dengan NIM 1908101083 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG. Kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang fikih ibadah. Pada segmen ini, terlebih dahulu akan membahas tentang kaifiyah, makna, dan dampak dari mandi, wudu, dan tayamum. Pertama kita ulas terlebih dahulu tentang mandi. Mandi dalam hal ini adalah meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan niat bersuci atau menghilangkan hadas besar yang ada pada diri kita. Orang yang hendak melaksanakan sholat diwajibkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Lalu apa saja sih alasan yang membuat kita untuk melaksanakan mandi wajib? Yang pertama adalah bersenggama, haid, nifas, melahirkan, dan mati bukan yang mati syahid. Kemudian bagaimana sih caranya untuk kita melaksanakan mandi besar atau mandi wajib? Yang pertama adalah berniat. Sebagaimana niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Kemudian menyirami anggota tubuh mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menghilangkan najis. Oh iya, ada juga loh sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan mandi wajib. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat menghilangkan najis atau kotoran dari badan kita, yang terakhir setelah melaksanakan mandi wajib berdoa. Bagaimana doanya setelah berwudu? Selain mandi yang diwajibkan, ada juga loh mandi yang disunahkan, seperti mandi sebelum sholat Jumat, mandi sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mandi setelah ia sembuh dari gilanya, mandi setelah ia baru masuk Islam atau mu'alaf, dan mandi yang hendak melaksanakan haji dan umroh. Lalu apa saja sih dampak yang ada setelah kita melaksanakan mandi wajib? Yang pertama pastinya untuk menghilangkan segala hadas besar yang ada pada diri kita. Yang kedua bisa menyegarkan tubuh kita, dan yang terakhir bisa menyehatkan badan kita. Next, pembahasan yang kedua yaitu tentang wudu. Wudu diambil dari kata al-wadha'atu, yang berarti an-nazafatu bersih dan al-husnu baik. Secara syar'i, wudu adalah membersihkan diri dengan air yang tahur atau air yang suci lagi mensucikan pada anggota tubuh yang 4, yakni wajah, kedua tangan, ujung kepala, dan juga kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita tentang bagaimana caranya berwudu.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidina Utsman bin Affan pernah mempraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Beliau meminta air dengan niat untuk melaksanakan wudu. Kemudian beliau membasuh tangannya sebanyak 3 kali, mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu berkumur dan membersihkan hidung atau menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, membasuh kedua belah tangannya sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian mengusap ujung kepalanya, lalu membasuh kaki hingga mata kakinya sebanyak 3 kali. Dari nas tersebut dapat kita simpulkan bahwa caranya berwudu adalah dengan niat membasuh tangan sebanyak 3 kali, melakukan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak dan istinsyar adalah istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, lalu untuk membersihkan rongga hidung, lalu istinsyar adalah mengeluarkan air dari hidung. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh kedua belah tangannya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri sampai sikut sebanyak 3 kali. Lalu mengusap ujung kepalanya sebanyak 3 kali. Yang terakhir, mengusap kedua belah kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Sebagaimana praktiknya adalah membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian mencuci tangannya atau membasuh kedua tangannya, lalu berkumur sebanyak 3 kali, lalu istinsyak dan istinsyar sebanyak 3 kali, lalu mengusap wajah disertai dengan niat. Sebagaimana niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Sebagaimana praktik wudunya adalah kita pertama membaca bismillah, kemudian sebagaimana praktik wudunya adalah kita membaca bismillah, kemudian membasuh tangannya, lalu berkumur sebanyak 3 kali sambil istinsyak dan istinsyar sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya sambil membaca niat berwudu, sebagaimana niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Dari ujung kepala, samping telinga sampai dagu. Bagi laki-laki yang memiliki jenggot, alangkah baiknya ia menyela-nyela jenggotnya sampai terkena air. Namun jika kulit dagunya tidak terkena air itu tidak apa-apa, karena jenggotnya telah kita sela dengan jari jemari kita. Kemudian membasuh tangan hingga sikut, di mana mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri sebanyak 3 kali, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali juga. Lalu membasuh ujung kepala. Membasuh ujung kepala bukan hanya dibasah sedikit, namun seperti ini, diambil air, tangan basah, ditaruh di ujung kepala, dibasuh rambutnya sampai belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan. Seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian sambil membersihkan telinganya, jari telunjuk di daun telinga dalam dan ibu jari di daun telinga yang belakang, diputar sampai bersih telinganya dibersihkan. Lalu selanjutnya mencuci kakinya atau membasuh kakinya dari jemari hingga mata kaki. Dan sebaiknya agar menyela-nyela jari-jari kaki kita, karena dikhawatirkan masih ada debu atau kotoran yang menempel di sela-sela jari. Yang terakhir membaca doa setelah berwudu, sebagaimana doanya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah praktik wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan
oleh Sayyidina Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu selanjutnya, apa ada keutamaan atau fadilah dari berwudu? Tentu banyak sekali keutamaan dan fadilah dari berwudu. Yang pertama, kita dicintai oleh Allah karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian bekas wudhu itu bisa menjadi penanda bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir kiamat, ketika Rasulullah sedang mencari umatnya, akan terlihat mana umat saya karena ada bekas wudhunya, atau disebut dengan ghuran muhajjalin, yaitu cahaya-cahaya yang timbul dari sisa-sisa wudhu yang berada di wajah, kedua tangan, ujung kepala, dan juga kakinya. Dan juga ada cerita bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah sering sekali melazimkan wudhunya, sampai-sampai jejak kaki atau tapakan kaki Sayyidina Bilal itu sudah terdengar dari surganya Allah karena beliau melazimkan wudhunya. Masya Allah, betapa banyaknya keuntungan atau keutamaan dari kita berwudhu. Maka dari itu, sebelum kita melakukan kegiatan kesehariannya kita atau sebelum tidurnya kita, alangkah lebih baiknya untuk kita berwudhu dan menjaga wudhu kita. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, pembahasan tentang tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yaitu maksud. Namun secara istilah syariah, tayamum diartikan sebagai beribadah kepada Allah dengan shaid yang bersih. Adapun shaid di sini adalah permukaan bumi yang dimana di atasnya dapat digunakan untuk tayamum dan ada tanah ataupun tidak adanya tanah. Lalu praktik tayamum seperti pertama, hendaknya dia memukulkan kedua tangannya ke tempat yang debunya ingin kita jadikan media untuk bertayamum. Misal pada tembok ini, namun syaratnya harus bersih dan tidak ada najis ataupun kotoran di dalamnya. Menempelkan atau menepukkan kedua tangannya, lalu mengusapkan ke wajahnya sambil membaca niat nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Basuh. Jadi gak usah dirusak seperti ini, namun hanya dibasuh seperti orang wudhu dari ujung kepala sampai di ujung dagu. Kemudian menepukkan lagi kedua belah tangan kita ke tempat yang ingin kita jadikan untuk debunya untuk bertayamum. Tepuk lagi, lalu diusapkan ke kedua belah tangan, yang dimana didahulukan tangan kanan terlebih dahulu. Seperti dari sini, dua bagian ini tempelkan di tangan kanan. Tarik sampai sikut. Kemudian kita balik sampai ujung jari. Lalu sebelah kirinya kan masih ada sisa debu yang masih menempel di jari kita. Sama seperti tadi, ditarik dari ujung jari sampai ujung sikut, kemudian diputar sampai mengenai ibu jari. Jadi ketika membasuhkan telapak tangan yang ada debunya ke lengan, ke tangan kita, jangan langsung semuanya dihabiskan karena disisakan debunya untuk bagian depannya. Awalnya belakangnya, kemudian depannya. Lalu selanjutnya seperti itu. Yang kiri juga sama. Kemudian kapan sih waktunya
Kapan sih diperbolehkannya kita untuk bertayamum? Yang pertama, karena di wilayahnya sedang tidak ada air. Kedua, dia sedang melakukan perjalanan atau safar dan tidak ada air di sekitarnya. Lalu selanjutnya, adanya air namun terbatas yang hanya bisa digunakan untuk minum dan mencuci. Lalu orang yang sakit diperbolehkan bertayamum menggantikan wudunya karena ditakutkan jika orang tersebut terkena air akan lambat sembuhnya atau bertambah sakitnya. Lalu selanjutnya ada orang yang dengan hawa dingin, seperti misalnya orang yang berada di Eropa. Dia hendak melakukan sholat isya, namun turun salju dan cuaca di sana sangat dingin. Boleh dia melakukan tayamum. Lalu apa sih keutamaan dan dampaknya dari kita bertayamum? Pastinya untuk meringankan orang yang sedang sakit dan di wilayah orang tersebut tidak ada air, untuk ia tetap melaksanakan sholat fardunya. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan yang dari penyampaian saya atau materi yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.